Bab 191. Harvey York menarik napas lega setelah mendengar berita itu. Adapun alasan cedera Sunny Nicewell, dia tidak repot-repot menjelaskannya karena terlalu rumit untuk dicoba. Benar, Anda sebaiknya kembali ke prosedur Anda. Dengan cara ini, kami akan dapat mentransfer rekam medis pasien secara elektronik dan memeriksa apakah ia memiliki alergi atau penyakit yang mendasarinya. Kami hanya dapat memberikan obat setelah prosedur selesai. Ella Graves menjelaskan secara menyeluruh. Segera. Harvey terus mengangguk dan kemudian menemani Sunny ke bangsal VIP. Sampai Harvey pergi ke bangsal, dia menyadari sesuatu dan menamparkan kepalanya. Dia terlalu terburu-buru dan lupa menanyakan nomor telepon Ella Graves. Seorang direktur rumah sakit dengan keterampilan medis terbaik dan etika seperti ini pasti layak untuk berkenalan dengannya. Melihat Sunny yang tertidur, Harvey berpikir keras. Dia kemudian meminta perawat untuk arah ke kantor Ella dan menuju ke sana. Di dalam kantor independen Ella, dia mengangkat kepalanya saat dia melihat Julian masuk dan duduk di sofa. Ekspresi wajahnya berubah menjadi cemberut ringan. Wakil Presiden Julian, saya masih memiliki putaran yang harus dilakukan dan memeriksa pasien. Apa yang membawamu kemari? Di sofa, Wakil Presiden Julian duduk di sana bersila sambil tersenyum celaka. Tatapannya terus bergerak dari atas ke bawah siluet Ella seolah-olah dia sedang melihat makanan yang lezat. Benci untuk mengakui, Ella baru berusia 26 tahun dan lulus sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Meskipun tidak memakai makeup apapun dan mengambil jas putih di mana-mana dengan dia, kecantikan tanpa wajah dan tubuh memikatnya akan membuat jantung setiap pria berdetak di luar dada mereka. Banyak pria telah mengejarnya di rumah sakit ini, memalukan bahwa hatinya hanya terpikat oleh profesi medis. Dia tidak tertarik pada dokter pria di sini. Julian terus mengawasi Ella sejak hari pertamanya bekerja di rumah sakit. Dia hanya tidak bisa menemukan kesempatan untuk menyerang. Ella, apa yang terjadi pada pasien malam ini? Kamu melakukan operasi pada dirinya sebelum pembayaran dilakukan. Apakah kamu tidak menyadari situasi kompleks kakek tua ini? Apakah kamu akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pria itu? Julian dengan dingin berkata sambil menyamar sebagai pemimpin yang tegas. Ella mengerutkan kening dan berkata, saya tahu situasinya tidak sederhana, tetapi lelaki tua itu jelas diserang oleh seseorang dan dia mengalami kehilangan darah yang parah. Dia mungkin telah mati jika kita tidak cukup cepat. Bang! Julian melemparkan secangkir air yang dia pegang ke tanah. Wajahnya tampak marah, tetapi cara dia memandang Ella tampak seolah-olah dia memiliki pikiran cabul tentang dia. Cantik, wanita di depanku terlalu cantik. Bahkan jika aku penuh amarah, dia sama takutnya dengan rusa. Ini hanya membuat saya memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menaklukkannya. Oh Ella. Julian menelan ludahnya dengan menyakitkan dan membuat wajah tegas. Aku tahu bahwa kamu memiliki hati orang tua, tetapi kami memiliki aturan untuk diikuti di sini sejak awal. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan hal-hal ini terjadi. Aku telah membersihkan kekacauanmu dan aku telah dikritik keras karena kekacauan yang kamu buat. Hari ini juga, ada baiknya kamu menyelamatkan nyawa dan mendapatkan reputasimu, tetapi saya masih harus meminta maaf kepada Presiden untuk perbuatan salahmu. Lihat dirimu, aku memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Tapi, caramu memperlakukanku sangat sulit bagiku. Aku ingin menghukummu, tapi aku merasa tidak enak. Ella berkata dengan meminta maaf. Wakil Presiden Julian, itu semua salahku. Aku hanya melanggar aturan karena aku ingin menyelamatkan orang itu. Tapi mereka membayar segera setelah itu bukan? Julian berdiri perlahan dan berjalan menuju Ella, menatapnya. Kami memiliki aturan di sini, ini bukan tentang uang. Kamu jelas melanggar aturan ketika kamu melakukan operasi pada pasien sebelum dia membayar dan ini berlaku. Jika aku tidak melindungimu kali ini, kau bisa kehilangan pekerjaanmu. Apakah kamu tidak menyadari bahwa mencari pekerjaan sulit selama sekarang ini? Selain itu, jika kamu kehilangan pekerjaan, apakah kamu merasa nyaman dengan pasienmu dirawat oleh dokter lain? Oleh para penipu?
Ketika Ella mendengarkan paruh pertama pidato Julian, dia benar-benar tidak terlalu memikirkan. Pada kenyataannya, keterampilan medisnya adalah yang terbaik dan etikanya beralasan. Beberapa rumah sakit dari ibu kota provinsi telah melakukan kontak dengannya dengan harapan dapat bekerja di sana, tetapi dia hanya tinggal untuk pasien yang dia hadiri. Saat dia mendengar Julian berbicara tentang pasien, dia segera menjadi cemas dan tubuhnya yang cantik mulai gemetar. Wakil Presiden Julian, kamu harus membantu saya. Tolong jangan pecat saya. Saya akan menerima hukuman yang kau minta. Julian terkekeh dan wajahnya menjadi menyeramkan. Oh Ella, apa yang bahkan kamu katakan? Aku sangat menghargainya. Aku menjagamu seperti putriku sendiri, bagaimana mungkin aku bisa menghukummu? Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang baik hati, selalu menyelamatkan nyawa di ruang operasi darurat. Ini sebenarnya bukan masalah besar, jika kau bersamaku. Aku bahkan akan membantu mengatur acara amal untukmu dan membantu orang miskin untuk membayar biaya. Julian menarik tangan Ella dan bergegas ke arahnya dengan wajah bejat. Bab 192. Wakil Presiden, tidak. Tolong jangan. Ella Graves selalu memiliki kehidupan yang sederhana. Dia belum pernah bertemu manusia celaka seperti ini sepanjang hidupnya. Pada saat ini, dia secara tidak sadar berjuang melawan genggaman Julian. Tapi melawan cengkeramannya yang kuat, seluruh tubuhnya membeku. Dia tidak berdaya. Julian telah menunjukkan warna aslinya. Dia mendorong Ella ke lantai, bahkan tidak peduli jika Ella berteriak dan mulai menarik kakinya yang ramping. Tidak. Wakil Presiden, tolong. Lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ella berjuang dengan air mata menetes di wajahnya. Sayang sekali Julian sudah memilih ruang kantor untuknya sejak awal. Yang terisolasi dari tempat lain. Tidak ada yang bisa mendengarnya bahkan jika dia berteriak sekeras apapun. Julian tertawa sinting. Dia menahan kaki dengan salah satu tangannya, meraih tablet biru kecilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan yang lain. Tanpa tablet, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan meskipun keinginannya mengamuk. Bam! Tepat ketika Julian menelan tablet, pintu kantor telah ditendang terbuka mengungkapkan Harvey York, tertawa sambil berjalan ke arah mereka. Harvey hanya menginginkan nomor kontak Ella, tetapi mendengar seseorang dalam kesulitan dari dalam kantor ketika dia berada di pintu depan. Itu kau. Julian terkejut ketika Harvey tiba-tiba menerobos masuk. Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Keluar. Julian dengan marah memerintahkan. Jika itu adalah situasi lain, Julian akan ketakutan karena dia tahu untuk tidak mengacaukan orang-orang dengan kartu hitam Amex. Tapi tablet biru yang dia telan membuatnya lapar akan keinginannya. Dia bahkan tidak bisa tenang untuk hidupnya. Menikmati dirimu sendiri, Wakil Presiden Julian. Jika bukan karena jas putih, aku akan salah mengira kau untuk orang lain. Harvey mulai tertawa lalu menendang kursi. Kursi itu mendarat di punggung Julian dan patah dengan suara keras, mengejutkannya. Ella mengambil kesempatan ini untuk membebaskan diri dari cengkeraman iblis Julian. Ketakutan dan cemas, jika orang melihat Ella seperti ini, mereka tidak akan menyia-nyiakan sedetik pun untuk memberinya pelukan hangat dan melindunginya. Pada saat ini, Ella ketakutan tetapi lega dan juga sedikit terkejut. Mengapa dia datang ke sini? Jika bukan karena dia, kau akan dikotori oleh orang ini. Tapi itu karena dia yang dimiliki Julian dan alasan untuk ini. Bab 193. Untuk sementara waktu, Ella Graves tidak tahu apakah dia harus bersyukur atau membenci Harvey York. Dia menatapnya dengan kebingungan di matanya. Seorang dewi yang terobsesi dengan bidang medis seumur hidupnya bingung untuk pertama kalinya. Hatinya yang tidak tahu harus berbuat apa karena pria ini. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Ella tampaknya tampak lebih menawan dan mempesona hati orang-orang. Kau berani memukulku. Apakah kau tidak tahu bahwa kau sedang berdiri di wilayah saya sekarang? Julian mendidih karena marah, segala macam alasan telah dibuang keluar jendela. Aku tidak peduli siapapun kau, keluar sekarang atau aku akan membuatmu berharap kamu mati nanti.
Harvey tersenyum dan berjalan menuju Yulian. Dia segera meraih leher Yulian, dan mengangkatnya sedikit di atas tanah. Apa, menurutmu apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yulian tersedak sepertinya darahnya mengalir deras ke kepalanya, menenangkannya. Yulian saat ini tidak bisa menahan jeritannya yang keras dan panik. Ella Graves berdiri di samping sana, merasa cemas. Jangan terlalu terburu-buru. Harvey York melirik Ella dan berkata dengan tenang. Orang ini di sini adalah sampah, rendahan. Jika saya tidak ada di sini hari ini, Anda tidak hanya akan dicemari oleh pria ini, dia bahkan mungkin menggunakan ini untuk memeras Anda, mengubah Anda menjadi mainannya. Seorang pria seperti ini adalah sampah bumi, rendahan dari tingkat terendah dan belum Anda masih memohon untuk dia. Aku tahu kau baik tapi gadis kecil, kadang-kadang itu hanya garis antara bersikap baik dan bodoh. Wajah Ella berubah sedikit merah. Dia menggigit bibir merah mudanya dengan lembut dan berhenti berbicara. Kau, lepaskan sudah. Aku memperingatkanmu. Jika kau bahkan berani menyentuhku, aku akan memastikan untuk membiarkan orang mematahkan setiap tulangmu. Pada saat ini, Yulian sedang berjuang sambil memekik seperti babi bodoh. Bahkan untuk wakil presiden sepertiku, otoritas yang aku miliki sangat mengejutkan, hanya kedua setelah presiden rumah sakit Nyumhi. Siapa yang tahu berapa banyak kakak kelas yang memohon kehadiranku? Sekarang orang ini datang entah dari mana dan mulai main-main denganku seperti ini. Tak termaafkan. Sungguh tak termaafkan. Yulian berpikir, bahkan jika Harvey membiarkannya pergi sekarang, dia adalah daging mati. Tepat ketika Yulian sedang memikirkan cara untuk berurusan dengan Harvey York sambil menggertakkan giginya. Tampar. Di detik berikutnya, Harvey sudah menamparkan Yulian di wajahnya. Cetakan telapak tangan merah terlihat di wajah Yulian, seperti dataran tinggi kemerahan. Kau, persetan denganmu, beraninya kau memukulku. Kau mati. Kau mati. Yulian terus berjuang dan terus-menerus berteriak, penuh amarah. Mulut Ella sedikit terbuka karena terkejut. Dia tahu tentang otoritas yang dipegang Yulian di rumah sakit, bahkan presiden kadang-kadang akan dianggap tidak berdaya dibandingkan dengannya. Tapi Harvey memperlakukan otoritasnya seperti bukan apa-apa, menamparkan wajahnya kapanpun dia mau. Orang ini, dia benar-benar. Hati Ella tergerak pada saat ini, bahkan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bab 194. Pintu kantor sedikit terbuka dan suara dari dalam kantor bergema keluar. Staf medis yang melihat apa yang terjadi dengan tergesa-gesa meminta keamanan dan bergegas menuju tempat kejadian. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Lepaskan wakil presiden. Taylor Stone bergegas ke kantor dengan bantuan. Yulian melihat Taylor dan segera membocorkan senyum sinis dengan wajah yang bengkak seperti babi. Dia terus berjuang dan bertindak sombong terhadap Harvey York. Kau sudah selesai. Segera setelah itu, Yulian berteriak pada Taylor. Cepat. Tangkap dia. Hancurkan dia dan keluarkan dia dari sini. Kau lagi. Taylor menyadari bahwa ini adalah pria yang menendangnya ke lantai. Dia berjalan dengan ganas ke arahnya, siap untuk melempar tangan. Kau sialan. Kau tidak tahu siapa aku. Aku saudara kandung Liam Stone. Beraninya kau pamer di depanku. Aku akan membunuhmu sekarang. Taylor menutup pintu di belakangnya dan mengeluarkan pisau buah yang dilapisi di bawah lengannya dengan wajah penuh kekerasan. Harvey dengan tenang mengucapkan, bahkan tidak melihat ke belakangnya. Bagaimana kau bahkan masih bisa berbicara tentang Liam Stone begitu arogan ketika dia sudah 6 kaki di bawah? Apakah kau tidak takut orang menusukmu dari belakang tanpa kau tahu apa yang terjadi? Taylor tertawa dan berkata, saudaraku terbunuh. Dia adalah bos nyata dari jalanan Nyumhi, orang yang bisa membunuhnya bahkan belum lahir. Tiba-tiba, telepon Taylor mulai berdering bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Dia menatap teleponnya dan tertawa. Kau bilang kakakku terbunuh. Coba lihat, dia bahkan menelepon kembali. Dia memflash layar ponselnya, di atasnya ditampilkan nama Liam Stone.
Untuk memamerkan egonya, Taylor mengetuk fungsi speaker di teleponnya dan menjawab panggilan itu. "Hei bos." Di sisi lain, suara gemetar menjawab. "Bos, kau harus pergi dari sana. Tyson Woods membunuh bos kita. Kita sudah selesai, kita sudah selesai. Ah, lakukan, lakukan, lakukan." Suara jeritan mengerikan terdengar sebelum telepon terputus. Taylor yang dulu sombong berdiri di sana membeku. "Tidak. Mustahil." Harvey York berkata dengan lembut. "Kau yakin masih ingin tinggal di sini? Jika kau menunggu lebih lama lagi, kau bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Kau. Taylor memandang Harvey dengan ngeri. Bagaimana orang ini tahu bahwa saudara laki-lakiku terbunuh? Bisakah dia meramalkan masa depan? Lebih buruk lagi, tanpa punggung kakakku, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku akan mati di masa depan jika aku meletakkan jari pada orang kaya seperti ini." Bab 195. Memikirkan hal itu, Taylor Stone membungkuk hormat kepada Harvey York. Dia kemudian berkata, "Tuan, tolong nikmati dirimu di sini. Kenapa kau tidak pergi sekarang?" kata Harvey ringan. "Bang." Taylor segera mundur, lalu menutup pintu di belakangnya saat keluar. Julian berteriak keras. "Taylor, apakah kau buta? Tidakkah kau melihat bahwa aku telah dipukuli oleh seseorang? Apakah kau akan melakukannya atau tidak?" Pada saat itu, Taylor sedang tidak ingin mempermasalahkannya. Saudaranya, Liam Stone telah dikalahkan, lebih baik aku bergegas dan lari. Jika tidak, aku juga akan hancur. Pada saat itu, telepon Harvey berdering. Dia kemudian melemparkan Julian ke lantai dengan santai. Setelah itu, dia menjawab telepon. Harvey. Aku baru saja terjebak macet. Kamu ada di mana? Apakah kakekku baik-baik saja?" Itu adalah telepon dari Rosalie Nicewell. Dia memang sangat terlambat. Harvey melirik Julian yang sedang berbaring di lantai. Dia dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia kemudian berkata dengan kesal. "Aku di kantor Dr. Graves. Operasi kakekmu berhasil. Dia sekarang di bangsal VIP. Kau bisa pergi ke sana sendiri dulu. Aku akan pergi ke sana setelah aku mengatasi bajingan gemuk di depanku." Apa yang kamu maksud bajingan gendut? Apakah kamu membutuhkanku untuk pergi ke sana dan membantumu? Mendengar bahwa kakeknya baik-baik saja, Rosalie menghela napas lega dan kemudian menawarkan bantuan. "Terserah." Harvey menutup telepon dan menatap dingin ke Julian, yang terbaring di lantai. Pada saat itu, wajah Julian memerah, dan kedua matanya merah. Dia muncul seperti binatang buas yang penuh nafsu. Dia kemudian meludahkan seteguk air liur dengan penuh semangat dan menatap Harvey. Dia berkata dengan tegas, "Bajingan. Kau sudah selesai. Jangan berani-beraninya kau pergi." Setelah itu, dia melirik Ella dan berkata dengan dingin. "Dan kau, aku sangat baik padamu, tetapi kau menolakku. Kau jalang. Bagaimana kau bisa berpikir begitu tinggi tentang dirimu sendiri? Sebaiknya kau bersiap-siap untuk pergi dari sini malam ini." Saat dia memarahi mereka, dia mengeluarkan teleponnya, bersiap-siap untuk menelepon. Melihat itu, Harvey tertawa terbahak-bahak. Dia tidak terburu-buru ke arahnya. Tapi sebaliknya, dia duduk di sofa dengan santai. Dia kemudian menatap Julian dengan dingin dan berkata, "Apakah kau memanggil seseorang? Baik. Aku akan menunggu di sini. Mari kita lihat siapa yang ada di pihakmu." Berdiri di sampingnya, Ella sangat gugup. Dia kemudian berjalan menuju Harvey dan berbicara dengan lembut. "Tuan,